Perancangan pengembangan kurikulum oleh kelompok 1. Pada tahap ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Understanding by Design. Understanding by Design merupakan pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa melalui backward design. Nah, backward design sendiri merupakan model dengan gagasan bahwa proses desain harus dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan kemudian bekerja mundur mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa tugas atau kegiatan siswa yang akan dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah dari backward design. Langkah yang pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Langkah yang kedua adalah menentukan bukti penilaian. Langkah yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Di presentasi hari ini, kelompok kami akan membahas tentang identifikasi hasil yang diinginkan atau desired end result. Dalam identifikasi hasil yang diinginkan, terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah Establishing Goals atau tujuan utama. Yang kedua adalah Essential Question atau pertanyaan utama. Dan yang ketiga adalah Understanding atau pemahaman. Nah, di dalam tujuan utama atau Established Goals itu, menurut Wind and Engine, ide utama dipilih terutama dengan kekuasaan mereka untuk menjelaskan fenomena. Mereka memberi survei komprehensif tentang ilmu pengetahuan. Pertanyaan untuk menetapkan tujuan utama, contohnya, apa tujuan yang relevan dan ditetapkan sebagai tujuan dari pembelajaran? Langkah yang kedua adalah Essential Question atau pertanyaan utama. Pertanyaan untuk menentukan pertanyaan utama itu antara lain, apa pertanyaan yang akan membantu penyelidikan, pemahaman, dan transfer dalam belajar? Selanjutnya adalah understanding atau pemahaman. Untuk pertanyaan dalam understanding ini ada beberapa. Yang pertama adalah apa ide-ide utama? Yang kedua adalah apa hal khusus yang didapatkan agar memahami. Yang terakhir adalah apa salah satu konsep yang kira-kira akan didapatkan. Dalam menentukan understanding dan essential question, dapat ditentukan bahwa siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan. Kemudian, siswa akan bisa atau siswa akan mampu apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Berikut ini kami tampilkan hasil dari backward design pada tahap tujuan yang diinginkan. Yang pertama, di sini kami menggunakan materi tentang ekosistem. Tujuan yang ditetapkan antara lain menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan rantai makanan atau jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah membuat karya tentang konsep rantai atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Pemahamannya, siswa akan memahami komponen penyusun ekosistem, konsep ekosistem rantai makanan dan jaring-jaring makanan, perbedaan antara ekosistem jaring-jaring makanan dan rantai makanan, hubungan timbal balik antara komponen ekosistem di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pertanyaan pentingnya, apa kaitan komponen biotik dan abiotik di dalam ekosistem? Apa hubungan jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Apa perbedaan dari ekosistem jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Apa yang terjadi pada ekosistem jika salah satu komponennya hilang? Kemudian siswa akan tahu komponen penyusun ekosistem meliputi komponen abiotik dan komponen biotik.
maka siswa akan tahu tentang konsep ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan yang meliputi ekosistem darat, ekosistem air, tingkat tropik dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian siswa akan tahu perbedaan antara ekosistem, jaring-jaring makanan, dan rantai makanan. Yang terakhir adalah hubungan timbal balik antar komponen ekosistem di dalam rantai makanan dan jaring makanan, yang meliputi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kemudian, siswa akan dapat menyebutkan komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Siswa akan dapat menyebutkan komponen ekosistem darat dan ekosistem air. Siswa akan dapat mengidentifikasi tingkat tropik dalam suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, mulai dari produsen hingga dekomposer. Siswa akan dapat mengidentifikasi perbedaan ekosistem jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Yang terakhir, siswa akan dapat mengelompokkan contoh simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.